lebih cepet kan apa kalau pakai triplek nyusunnya. Eh, Pengalaman yang kemarin yang di apa perumahan guru itu kita pakai bondek sama Mas, lebih efisien waktu, ya biayanya selisihnya nggak banyak. Kan kita pesen cormik antum juga kan awalnya juga kan manual gitu, terus begitu pesen cormik apa pakai, kalau sini apa ready mix. Oh belum toh. Oh oke. Oh. Hmm. Oh pembesiannya yang paling dekat mana sini? Oh Minang, oh iya, kalau kami kan di Sukomoro itu.
yang memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita untuk bisa berkumpul di majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada hari ini insya Allah kita akan membahas buku yang berjudul Surat Terbuka untuk Para Istri yang ditulis oleh Ummu Ihsan dan Abu Ihsan, yang akan disampaikan oleh Ustadz Taufik Badri Hafizullah. Sebelum kajian dimulai, izinkan kami menyampaikan tata tertib acara. Yang pertama, marilah bersama-sama kita luruskan niat semata mengharap ridho Allah. Yang kedua, menjaga adab menuntut ilmu. Dan diharapkan untuk saling memberi salam dan bertegur sapa dengan sesama penuntut ilmu. Yang ketiga, bagi jamaah yang membawa putra-putri dimohon untuk menjaga ketenangan selama berlangsungnya kajian. Yang keempat, di akhir kajian akan ada sesi tanya jawab melalui kertas yang disediakan ataupun bertanya langsung kepada Ustadz. Dan di akhir kajian akan ada door prize yang akan diumumkan oleh panitia. Untuk selanjutnya kami persilahkan Ustadz Taufik untuk memulai kajian. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kaum muslimah secara khusus dan bapak-bapak yang juga hadir, yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita sebagaimana sudah diingatkan tadi. Begitu banyak kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita semua, termasuk hadirnya kita di majelis ilmu yang merupakan pembahasan kita pagi hari ini. Maka insya Allah kita akan membahas seputar menuntut ilmu, belajar, begitu ya, yang berkaitan dengan keinginan baik kita semua, mengelola lebih baik lagi keluarga, rumah tangga kita masing-masing. Tidak lupa salawat dan salam marilah selalu kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita pada buku Surat Terbuka untuk Para Istri. Poin berikutnya yang disampaikan oleh penulis adalah kita semua harus terus belajar. Dikatakan oleh penulis hafidhahumullah, saudariku, ilmu laksana cahaya. Orang yang tidak punya ilmu akan hidup dalam kegelapan. Makanya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Talbis Iblis menyebutkan salah satu upaya iblis dan bala tentaranya para setan dalam menyesatkan manusia adalah bagaimana? Ada yang pernah dengar ini? Kelihatannya ada juga yang pernah nulis. Ada hadiah ya hari ini? Tadi enggak dengar saya. Ada hadiahnya apa enggak tadi ini? Ada ya. Ya, siapa mau jawab perkataan Ibnu Jauzi berkaitan dengan usaha iblis untuk menyesatkan manusia?
Belum pernah dengar? Pernah ya, cuman lupa Ustaz. Angkat tangan dulu yang mau jawab. Ada tidak? Iya, dikatakan apa oleh beliau, salah satu usaha iblis adalah menghalangi manusia dari menuntut ilmu. Kenapa? Karena manusia kalau sudah terhalang dari ilmu, seperti dikatakan di sini, dia dalam kegelapan. Yang kalau orang sudah dalam kegelapan, seringkali apa? Dituntun kemanapun, nurut. Karena dia tidak tahu arah yang benar. Maka dikatakan tidak tahu jalan mana yang harus ia tempuh dan apa yang harus ia lakukan saat menghadapi masalah. Bahkan sebenarnya bukan hanya saat menghadapi masalah. Tapi dalam kondisi apapun kita berjalan harus tahu arah. Apa yang mengarahkan kita? Maka cahaya. Kita sekarang ada siang hari seperti ini, mau ke timur, ke barat, jelas semuanya. Kemudian kita juga diingatkan. Kalau tadi ilmu diilustrasikan sebagai apa? Cahaya. Maka kita juga diingatkan kebutuhan kita terhadap ilmu sesungguhnya jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Di kajian sebelumnya tadi kita belajar adab makan, di mana kita singgung ada manusia-manusia yang hidup hanya untuk makan. Makanya muncul pertanyaan ya, kita ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Maka subhanallah, kita tahu makan minum itu kebutuhan pokok. Tapi ternyata ada yang lebih pokok daripada makan dan minum. Apa? Ilmu. Ini banyak tidak disadari oleh siapa? Manusia. Dikiranya yang pokok hanya makan dan minum. Kenapa ilmu itu bisa lebih penting dari makan dan minum? Sebab fungsi makan dan minum hanya untuk menjaga kehidupan jasmani, yang juga merupakan kebutuhan hewan. Kalau hidup kita hanya untuk makan dan minum, secara sederhana apa? Kita ini enggak beda sama hewan. Makanya orang-orang kafir disebut oleh Allah apa? Ulaika kal an'ami balhum adall. Orang hidup kok tidak untuk menghamba kepada Allah, sekedar memuaskan hawa nafsunya, mereka itu seperti binatang ternak. Makan tidur bersenang-senang kan gitu ya. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat. Kenapa lebih sesat? Karena kalau hewan memang tidak dibekali akal, tidak dibebani syariat. Sedangkan manusia diberi akal, dibebani syariat, lah kok tingkahnya seperti apa? Hewan. Itu kalau kita hanya memperhatikan kebutuhan fisik. Adapun ilmu yang bermanfaat, kita membutuhkannya untuk menjaga kehidupan hati dan rohani.
Sementara hatilah yang menentukan baik buruknya perilaku dan jasmani. Sebagaimana hadis yang sangat kita kenal, seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah dalam tubuh terdapat segumpal darah, atau lebih tepatnya segumpal daging. Apabila baik maka baik pula seluruh anggota tubuh, dan apabila rusak maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Memang kalau diterjemahkan hati itu segumpal darah, tapi mudghah itu sebenarnya segumpal daging, yang maksudnya apa? Jantung. Memang kadang para ulama menyebut hati itu dengan jantung, jantung dengan hati. Ya, maknanya tempat kita apa? Merasakan sesuatu, berpikir, gitu ya. Yang memang umumnya kita menyebutnya dengan apa? Hati. Nah, inilah yang banyak tidak disadari oleh manusia, bahwa kita hidup dalam dua dimensi. Apa? Jasmani dan rohani. Mana yang lebih penting? Kalau kita katakan dua-duanya memang penting, tapi mana yang lebih penting? Jasmani atau rohani? Nah, sayangnya ini kita ini generasi, kelihatannya ada Gen Z-nya enggak di sini? Nah, ini kebanyakan mungkin milenial, Gen X, bahkan mungkin boomers. Nah, doktrin kita itu apa? Mens sana in corpore sano. Masih ingat ya pelajaran penjaskes? Di doktrin mens sana in corpore sano. Apa itu? Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Atau di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, ini saya pernah cerita. Saya sebutkan dalam beberapa kesempatan, mungkin juga di sini. Teori ini dibantah oleh Pak D saya, Pak D dari Ibu ya. Beliau itu spesialis jiwa, dokter spesialis jiwa. Ini teori yang salah, kata beliau. Ini padahal orang kejiwaan. Kebalik. Jiwa yang sehatlah yang memberikan pengaruh fisik itu menjadi kuat. Dan beliau memberikan contoh yang simple. Apa kata beliau? Ya karena beliau dokter kejiwaan, nangani siapa? ODGJ. Nah, ya kalau dulu istilahnya orang gila kan gitu ya, orang stres. Sekarang nggak boleh ngomong gitu ya. ODGJ. Apa kata beliau? Lihat RSJ itu. Isinya orang yang sehat fisiknya enggak? Iya. Lemu-lemu, sehat-sehat secara fisik. Tapi jiwanya bagaimana? Sakit. Kemudian beliau memberikan contoh kebalikannya. Siapa? Jenderal Besar Sudirman. Insya Allah kita semuanya kenal ya sama beliau, tahulah. Beliau itu sampai ditandu ketika memimpin apa? Perlawanan agresi Belanda II kalau nggak salah. Yang waktu itu Indonesia mau dikuasai kembali oleh Belanda, beliau melakukan perlawanan gerilya sampai ke Pacitan sana, makanya dibangun kemudian apa? Monumennya.
Dalam kondisi apa? Ditandu. Berarti fisiknya sakit, tapi jiwanya sehat. Alhamdulillah. Ya, berarti fisik yang sakit itu tidak masalah. Kalau jiwanya sehat. Hari ini kita mungkin melihat banyak foto, video yang apa itu? Memperlihatkan orang berdiri dengan tegak. Di mana? Di masjid, meskipun kakinya satu cacat. Bahkan kalau yang pernah mendengarkan ceramahnya Syekh Abdul Razak, beliau dalam salah satu ceramahnya itu menyebutkan apa? Saya punya guru orang Indonesia. Pernah dengar kisah ini? Beliau menyatakan punya guru orang Indonesia. Guru yang mana? Pernah mondok di mana? Enggak. Kata beliau pernah sholat malam, yaitu sholat tarawih atau mungkin yang tahajud ya. Kan cukup panjang, sekitar 2 jam. Di sebelahnya orang Indonesia difabel berdiri dengan tegak sepanjang mengikuti tarawih atau tahajud. Beliau mengambil pelajaran. Ternyata cacat itu bukan masalah cacat fisik. Cacat yang sebenarnya adalah cacat mental. Sehingga orang bisa punya kekurangan fisik. Tapi hatinya sehat, kuat, berdiri sempurna, berjam-jam untuk mengerjakan apa? Salat, subhanallah. Inilah kedudukannya ilmu. Apa? Menyehatkan jiwa sebelum jiwa itu akan menyehatkan apa? Raga kita. Dan saya baru ngalami Senin kemarin. Ada seorang teman, gitu ya, seorang jamaah itu membawa ponakannya. Saya ingin ketemu ponakan saya. Saya anggap ponakan beliau juga cukup sepuh gitu ya. Ya umur 30 gitu ya. Mungkin ada masalah keluarga atau apa. Subhanallah, ponakannya anak baru lulus SMA. Tahun ini lulus. Badannya kurus, Masya Allah. Apa yang dikatakan? Ustadz, saya ini sakit sakit perut. Tapi terus kenapa? Kalau sakit kan ke dokter, kok tanya Ustadz? Sudah ke dokter Ustadz. Tapi kata dokter nggak ada apa-apa. Lah kok bisa begitu Mas? Iya Ustadz, saya itu suka takut. Takut ketemu orang, takut apa kata orang, takut mengecewakan orang tua saya. Kalau saya nggak berhasil, subhanallah. Berarti penyakit fisiknya dari mana? Dari jiwanya. Saya tanya, suka ikut pengajian Mas? Ya malam ini baru pertama Ustaz. Walaupun Masya Allah sebenarnya dia rutin juga ke masjid. Maka subhanallah, ini sebuah realita, sebuah fakta yang menghinggapi manusia. Banyak yang tidak sadar hidupnya bukan hanya hidup fisik. Akhirnya apa? Ketika manusia hanya menyadari hidup fisik sejak kita di kandungan ibu kita. Kemudian dilahirkan, dibesarkan. Perhatian manusia hanya makan dan minum. Kalaupun obat juga obat yang berkaitan semuanya dengan fisik. Coba lihat ibu-ibu ketika mengandung anaknya.
Makannya mungkin apa ibu-ibu? Nambah nggak ibu-ibu kalau pas ngandung? Pas hamil? Nah, kemaruk gitu ya. Karena memakan makanannya sekarang dua. Dirinya sendiri dengan janinnya. Makanya ya bapak-bapak maklum ya. Kalau istrinya sedang hamil kemudian apa? Ada pertambahan berat badan ya ibu-ibu. Sebagian ketakutan gitu ya. Maklum saja. Nambah apa? Vitamin. Nambah darah dan sebagainya. Gitu kira-kira ibu-ibu. Atau sudah lupa pas hamil? Sudah terlalu lama nggak hamil ya. Subhanallah. Pernah nggak kira-kira ibu mil itu saya tak nambah porsi bacaan Al-Qur'annya? Karena sekarang yang mendengarkan bukan diriku saja, semoga bayiku juga ikut mendengarkan. Saya tak nambah porsi zikirnya. Saya nggak ngomong nambah porsi apa puasa sholatnya. Nanti menguras tenaga. Coba yang ringan-ringan. Jadi asupan gizi kejiwaan dilupakan. Dan apa asupan itu? Ternyata adalah ilmu. Makanya ilmu itu kebutuhannya lebih apa? Penting daripada makan dan minum. Ini dari satu sisi. Di sisi yang lain, sehari kita makan minum berapa kali? Makan katakan dengan jadwal rutin 3 kali. Dengan faktor U semakin berkurang kan gitu ya. Tapi kalau ilmu dalam sehari berapa kali kita butuhkan? Bangun tidur butuh ilmu. Ke kamar mandi butuh ilmu. Di dalam kamar mandi butuh ilmu. Keluar kamar mandi butuh ilmu. Melangkahkan kaki dari rumah keluar butuh ilmu. Melangkahkan kaki masuk masjid butuh ilmu. Di dalam masjid butuh ilmu. Keluar dari masjid butuh ilmu. Semua aktivitas kita sampai tidur lagi butuh ilmu. Maka kalau orang yang faham seperti ini, dia akan sadar sesadar-sadarnya bahwa dia jauh lebih membutuhkan ilmu daripada sekedar makan dan minum. Apalagi poin berikutnya yang beliau katakan, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau orang yang banyak makan diangkat derajatnya oleh siapa? Oh itu ya, ada lomba-lomba makan gitu ya. Tapi kira-kira derajat yang mulia atau oh ini orang rakus, orang subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Di sini ada saksi hidup ini. Mari kita interogasi. Saya kenal Pak Joko ini masih dinas di Madiun. Terus pindah kemana aja Pak Joko setelah itu? Surabaya, terus Ngawi juga pernah, Tulungagung. Ngapain sih mau dipindah-pindah Pak Joko? Kebijakan perusahaan, tour of duty,
biasanya syarat untuk naik jabatan gitu kan, naik golongannya. Ini selalu saya ilustrasikan kepada apa? Teman-teman. Ketika kita berbicara derajat dalam agama, seringkali apa? Orang itu cuek. Allah tahu Ustaz, wes gelem beragama itu sudah top loh Ustaz. Sekarang ini ketika orang nggak peduli agama, kita mau beragama itu sudah top. Sehingga apa sih bedanya orang ditingkatkan derajatnya? Subhanallah. Orang untuk naik golongan di ASN gitu ya. Apalagi kalau sudah eselon-eselon atas. Itu syaratnya harus mau apa? Tour of duty. Harus mau dipindah-pindahkan. Bahkan mungkin yang pertama kali ditandatangani dulu ketika keterima ASN ya. Enggak tahu Pak Joko siap, ada enggak klausul itu? Siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Ada yang ditugaskan dari Aceh terus dipindahnya kemana? Papua. Non sewu Pak Joko. Selain naik golongan, terus naik golongan itu gajinya naik berapa persen Pak Joko? 200% atau 400% kira-kira? Dari teman-teman yang sudah pernah saya tanya itu, ya 100% aja enggak Ustadz, cuman berapa persen? Subhanallah. Ternyata naik golongan, naik jabatan itu gaji hanya naik sedikit. Mungkin tambah apa? Tunjangan. Tapi direwangi apa tadi? Ninggal anak istri, harus berpisah keluar pulau. Gitu nggak? Itu naik derajat di kehidupan duniawi. Nah kita ini Masya Allah, pernah saya sebutkan di Al-Qalam, sebagian ulama sampai menyebutkan derajat surga itu 6.000 lebih. Kira-kira ada yang masih ingat gak ya? Apa dalilnya? Silakan. Sudah ada mak klotak itu biasanya ada yang mau jawab. Atau panitianya yang ngangkat mic. Bahasa Indonesia. Oh enggak boleh. Bacalah dan naiklah itu. Iya, dalilnya hadis. Tentang apa? Keadaan manusia nanti di akhirat. Dikatakan apa? Iqra. Suruh baca apa? Apa yang dia hafal dari Al-Quran, wartaki, dan naiklah. Sedangkan ayat Al-Quran ada berapa jumlahnya? 6.000 sekian. Kita dulu belajarnya 6.666. Itu berarti derajat surga itu sangat banyak. Yang jelas saja dalilnya apa? Bahwa derajat orang yang mati syahid itu ada 100 derajat. Levelnya orang yang mati syahid itu ada 100 level. Ada yang dilihat mungkin dari apa? Tingkat keikhlasannya, dana yang dikeluarkannya, mungkin luka yang dideritanya, banyaknya jihad yang diikutinya. Terserah Allah. Kenapa? Allah itu khabirun. Maha mengetahui semuanya secara apa? Detail. Jadi nggak akan sama orang yang ikhlasnya 100% dengan orang yang ikhlasnya 90%, yang ikhlasnya 80%. Tentu balasannya berbeda-beda. Yang jihadnya 1000 kilo jaraknya, yang jihadnya 600 kilo, yang jihadnya 100 kilo pasti berbeda.
Itu baru satu cabang amal soleh apa? Jihad. Yang disebutkan dalam hadisnya orang yang mati syahid. Apa yang dia inginkan? Dia ingin dihidupkan kembali. Sehingga bisa berperang lagi, mati lagi, dan dihidupkan lagi, berperang lagi, dan mati lagi. Kenapa? Melihat derajat, perbedaan antara satu derajat ke derajat yang lain. Yang kalau kata Ustadz Firanda, ini khususnya mungkin ibu-ibu maupun bapak-bapak, antara satu derajat mungkin apa? Apelnya sama-sama apel, tapi enaknya ya nggak akan sama. Lihat saja, jenengan kan gitu ya. Kalau mantu yang apa? Biasa, mantu di gedung, mantu di hotel, gedung hotel, kan kualitas makanannya gimana? Mungkin sama-sama tumis apa? Kecambah, tumis daun pepaya. Tapi yang di kampung gimana, yang di hotel gimana, sudah beda. Itu baru dunia. Bagaimana apa? Derajat surga. Bapak-bapak demikian gitu ya. Bidadarinya sama-sama bidadari, tapi bidadari level bawah dengan bidadari level atas. Kira-kira sama enggak Bapak-bapak? Ya kalau sama saja ngapain ada derajat, subhanallah. Maka ini cara kita memahami ayat ini. Kalau kita ingin diangkat derajatnya banyak cara. Salah satunya dengan apa? Ilmu. Dan ternyata kita tahu derajat itu bukan hanya di akhirat saja. Dan itu yang paling utama tentunya. Tapi di dunia pun orang kalau punya ilmu apa? Diangkat derajatnya. Contoh, namanya guru itu di mana? Di depan atau di belakang? Oh sekarang konsepnya di belakang Ustaz. Pakai proyektor, gurunya nerangkan di belakang. Ya ini mungkin sesekali. Namanya guru ya di depan kan gitu ya. Yang ceramah ya di depan, khutbah ya mesti di depan. Di dunia saja sudah apa? Dikedepankan. Sehingga kita diingatkan kemudian saudariku, ilmu adalah perangkat yang harus kita miliki sebelum kita berbicara dan berbuat. Tadi ya yang menjawab Masya Allah, ahsan, barakallah fiqh. Coba yang berikutnya. Ilmu harus ada sebelum kita apa? Berbicara dan berbuat. Apa kaidah yang disebutkan Imam Bukhari? Angkat tangannya dulu. Yang sudah jawab direm. Gitu ya. Gantian dengan yang lain. Di sini sudah ada bahasa Indonesianya, berarti yang kita maksudnya apa? Bahasa Arabnya. Apa kata Imam Bukhari? Seringkali diulang ya, seringkali kita dengar. Mestinya apa? Ingat, nggak harus hafal, yang penting ingat. Jadi silakan, ada yang jawab nggak? Al-ilmu. Oh, sudah kasih clue. Satu kata di depan. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu harus ada sebelum ucapan dan perbuatan. Diambil dari mana? Dari firman Allah di surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wal mu'minina wal mu'minat. Berilmulah bahkan sebelum apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Harus berilmu. Itu ya. Kemudian kita juga diingatkan
kebaikan hidup di dunia dan akhirat hanya dapat diraih dengan ilmu. Apa kata Nabi SAW? Beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan. Dan di sini datang dalam bentuk apa ibu-ibu yang belajar bahasa Arab? Khairan. Ma'rifah atau nakirah? Ayo bahasa Arabnya sampai mana ini? Khairan. Ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Apa maksudnya nakirah? Masih umum. Masya Allah. Belajar bahasa Arab. Masya Allah. Berarti apa maksudnya masih umum? Berarti mencakup kebaikan dunia maupun akhirat. Orang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, dunia akhirat, apa indikatornya? Yufaqihu fiddin. Dia yaitu Allah akan memberinya pemahaman tentang agama. Dia akan dijadikan oleh Allah paham agama. Pertanyaannya, paham agama itu ceblok dari genteng atau dari pohon? Dari mana? Dari belajar. Jangan percaya dengan apa yang orang katakan kadang laduni, ilmu laduni. Enggak perlu belajar karena dia anak kiai, karena dia gus, terus jadi pinter. Ini omong kosong. Itu ya. Ini hoax. Kalau seperti itu apa? Ya udah orang nunggu-nunggu aja. Aku diparingi ilmu laduni. Enggak usah sinau. Kenapa? Ini berlawanan dengan ilmu takdir. Allah menetapkan sesuatu itu semuanya dengan sebab. Walaupun sebab yang kita fahami belum tentu sebab yang Allah kehendaki. Makanya jangan percaya omongan motivator. Apa omongannya motivator? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sudah kita katakan sebelumnya. Kalau usaha tidak mengkhianati hasil, mestinya konglomerat Indonesia siapa? Warung Madura. 24 jam ya? Hah? Pak Gun kalah lah. Hah? Maka subhanallah. Ini omong kosong. Apa sebab itu terserah Allah. Tugas kita berusaha sedangkan hasil terserah Allah. Maka tugas kita berusaha. Kalau kita ingin paham agama ya belajar. Berarti sebenarnya kita ingin kebaikan untuk diri kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan innamal ilmu bita'allumi. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Dalam hadis yang lain beliau pun bersabda memotivasi agar kita belajar, enggak suruh nunggu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Semua kita ini tadi apa? Menempuh jalan. Gak lewat kebun dong ya. Lewat dalan sedaya kan ya. Maka siapapun menempuh jalan dalam rangka apa? Yaltamisu fihi ilma. Maka sudah diingatkan tadi oleh moderator. Meniatkan apa? Ikhlas. Gak cuman apa? Untuk kumpul-kumpul. Apalagi mau nyegat apa? Sing duwe utang. Biasanya Abu Bakar kono ketok. Tak melu teko kono. Enggak, yang kita cari apa? Ilmu. Apa yang dijanjikan? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini kelihatannya ada yang kurang lafadznya. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya Allah akan mudahkan baginya bihi,
dengan usahanya tadi, dengan dia menempuh jalan menuntut ilmu, dimudahkan apa? Baginya jalan menuju surga. Kenapa? Ini mungkin sudah agak lama saya menerangkan ini, tapi mungkin ada yang ingat. Kenapa surga itu didapatkannya dengan ilmu? Yang sering kita dengar mungkin yang paling gampang, yo caranya menuju surga itu dengan apa? Ilmu. Kita nggak tahu caranya menuju surga kecuali kalau kita mau belajar. Yang kedua, kita tidak bakal rindu ke surga kalau kita tidak tahu tentang surga. Kalau misalnya kita usulkan sekali-kali kajiannya di Sarangan, Telaga Sarangan. Setuju nggak kira-kira? Hah? Setuju? Seumpamanya ya. Langsung setuju. Kenapa? Semua punya bayangan Telaga Sarangan. Tapi kalau kita alihkan sekali-kali ke Ketepas, gimana? Sebagian terdiam. Ketepas itu apa, Ustaz? Ternyata kita itu tertarik sesuatu kalau kita kenal. Padahal Ketepas itu mungkin lebih indah daripada Sarangan. Karena bisa lihat apa? Merbabu, Merapi, mana lagi itu? Sindoro, Sumbing, dan sebagainya. Kenapa tidak tertarik? Karena tidak tahu Ketepas. Maka demikian pula, kenapa orang tidak pada tertarik dengan surga? Nggak pernah belajar tentang surga. Apalagi sebagian orang diceritani surga, opo kowe pernah rono? Nah. Malah jawabannya sebagian orang gimana? Koyok pernah kesana aja cerita surga. Ya wis. Gimana tertarik dengan surga? Enggak tertarik, belajarnya saja tidak tertarik, malah apa? Maitu. Demikian pula halnya kesuksesan dalam rumah tangga. Kalau sukses kita dunia akhirat bergantung kepada apa? Kualitas ilmu kita. Maka rumah tangga kita yang merupakan inti pembicaraan kita itu bagian dari semua ini. Maka sukses dalam berumah tangga, mengelola rumah tangga tidak akan bisa diraih tanpa ilmu. Maka di pertanyaan sebelumnya ya, ada yang hadir memang ingin punya niat apa memperbaiki kondisi rumah tangganya. Ya insya Allah. Niat baiknya ya harus bersabar, nuntut ilmu, nggak bisa instan. Imam Syafi'i menyebutkan apa? Tuluz zaman. Dan mempraktekkan ilmu juga tidak bisa instan. Berkerungu di pengajian langsung praktek di rumah. Ya kelihatannya hil yang mustahil ya. Ayo. Oh bukan ya. Hal yang mustahil. Apa? Kadang yang perlu direnungkan, dibiasakan, baru dipraktekkan. Tidak semudah membalik telapak tangan. Makanya dalam pertanyaan sebelumnya saya jawab apa? Berikan waktu, berikan proses. Tapi sudah ada semangat dan niat baik untuk apa? Berubah. Salah satunya dengan apa? Membekali rumah tangga dengan ilmu. Karena itu, jangan pernah berangan-angan bisa menjadi istri, khususnya ibu-ibu dan di sini bapak-bapak, menjadi suami yang sukses apabila kita tidak mau belajar. Apa kata Imam Syafi'i? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Yang pengen sukses dunia harus punya bekal ilmu.
Wa man aradal akhirata fa'alai bil ilmi. Yang pengen sukses akhirat juga dengan ilmu. Wa man aradahuma. Yang pengen sukses dunia akhirat fa'alai bil ilmi. Dia juga harus bekal ilmu. Maka man arada apa? Sukses rumah tangga fa'alai bil ilmi. Maka kita perlu mengingat pertemuan kita pertama. Apa? Kita sebutkan. Banyak rumah tangga dibangun dengan apa? Bonek. Bondo nekat. Pokoknya wis kadung seneng. Wis kadung cocok. Apalagi sebagian mungkin apa? Dulu belum kenal ngaji. Wis kasep pacaran. Apalagi di luar sana nikahnya apa? Kecelakaan. MBA. Ya gimana lagi? Pasti dibangun tidak dengan ilmu. Yang sudah kita bangun dengan ilmu pun kadang apa? Masih banyak yang harus kita pelajari, wahai saudariku. Berapapun usia pernikahan kita. Tadi sudah saya singgung di kajian sebelumnya. Hakikatnya kita semua adalah manten baru. Nggih? Baru berapa tahun Pak Joko? Baru 35, Masya Allah. Kok ya cepet gitu nggih? Saya baru 22 tahun gitu ya. Yang lainnya monggo berhitung masing-masing. Ternyata manten baru semua ya. Subhanallah. Berapapun usia pernikahan kita. Yang masih apa? Perunggu, yang masih perak. Iya. Berapa sih pernikahan perak itu? Berapa? 25. Kalau emas 50. Kalau sampai 100? Kalau sampai surga? Masya Allah. Semoga Allah menyatukan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok cuma satu? Lah Ustaz? Kita harus mempelajari bagaimana tuntunan syariat mengenai kehidupan rumah tangga. Apa saja kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan dan apa saja yang harus kita tinggalkan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dalam salah satu jawaban pertanyaan saya mengenai apa? Mengelola rumah tangga, salah satu cara manajemen keluarga itu apa? Rumah tangga berfokus pada kewajiban. Lah gimana kita akan berfokus kepada kewajiban kalau kita sendiri tidak tahu kewajibannya apa? Kan gitu ya? Orang itu seringnya berfokus kepada hak. Karena hak itu bisa dipikir sendiri gitu ya. Tapi seringkali lupa kepada kewajiban. Kenapa? Nggak belajar apa kewajibannya. Kita harus belajar tentang cara interaksi yang benar terhadap suami. Ibu-ibu pun demikian, para suami harus tahu cara interaksi yang benar kepada istri. Demikian pula interaksi dengan siapa? Anak-anak, apalagi anak-anak kita zaman sekarang. Yang dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, ya kita sama, punya masalah yang sama. Anak-anak kita dengan interaksinya dengan apa? Internet. Entah itu apa? YouTube, media sosial dan sebagainya. Ini pasti memberi pengaruh kepada anak-anak kita sekarang. Kalau tidak anak kita kepada temannya, yang kemudian anak kita terpengaruh oleh temannya. Subhanallah. Ada caranya, ada triknya. Dan semua orang yang hidup bersama kita
Mungkin sebagian di rumahnya ada ART. Di rumahnya mungkin ada siapa? Orang tuanya. Di rumahnya mungkin ada mertuanya. Ada saudaranya. Bagaimana memanage semua ini? Ada ilmunya. Ada yang hidup bersama apa? Iparnya. Awalnya ingin membantu, tapi ternyata malah menjadi apa? Musibah. Dimana kalau kita melihat aturan syariat, alhamu al-maut. Ipar itu disebut apa oleh Rasulullah SAW? Kematian. Karena seringkali orang menganggap karena ini ipar, kemudian apa? Melonggarkan cara interaksinya. Akhirnya bisa terjadi apa yang terjadi. Berarti ini nggak punya ilmu tentang apa? Siapa yang tinggal bersama. Kita juga harus belajar tentang perkara-perkara yang dapat memperkokoh kebahagiaan suami istri dan bagaimana cara agar kita berhasil meraih ridha Allah Subhanahu wa taala melalui pernikahan ini. Saya ulang pertanyaan saya tadi sebelumnya. Mungkin ada yang nggak hadir tadi ya. Kapan terakhir kali makan sepiring berdua? Kapan terakhir ibu-ibu nyuapi suaminya? Alhamdulillah Ustaz, kemarin pas suami stroke. Loh kok sebabnya karena apa? Suami sakit. Menyuap dengan mesra kayak dulu pas mantenan, tanganin dadak apa? Masih ingat ya? Yang mantenan mungkin suap-suapan, Masya Allah. Kok yo pisan kuwi tok gitu ya? Atau pas masih masa-masa bulan madu. Ketika madunya habis, yo kulaan lagi gitu ya. Masya Allah. Siapa yang baru tahu tadi? Di antara sunnah makan apa? Menjilat tangan. Oh tahu Ustaz, sudah lama itu. Dan menjilatkan tangan. Apa maksudnya menjilatkan tangan? Kepada orang yang tidak jijik. Saya contohkan apa tadi? Anak bayi kita. Masih balita, tangannya kotor habis makan. Jilati oleh ibunya, boleh. Atau siapa? Suami istri. Makan sepiring berdua. Terus apa? Selesai. Ini dek, tanganmu dek. Asoy enggak kira-kira? Ternyata ada ilmunya. Menumbuhkan cinta. Menumbuhkan kemesraan, menumbuhkan kehangatan rumah tangga, ada ilmunya. Dan ada pahalanya tentunya, kan itu ya. Maka subhanallah, baru tahu kan? Baru tahu Ustaz, makanya ngaji ya. Makanya belajar. Subhanallah. Makanya kita butuh apa? Ilmu. Dan semua kita lakukan apa? Dalam rangka mencari ridhonya Allah. Maka kalau sebagian orang hanya memuaskan hasratnya, orang yang berilmu apa? Hasratnya terpuaskan plus dapat bonus pahala. Allah Akbar. Di samping itu mungkin masih banyak kekeliruan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Seorang suami bukan malaikat, istri pun bukan apa? Bidadari. Berarti harus punya ilmu tentang manajemen apa? Masalah. Manajemen konflik. Sehingga kekeliruan tersebut menghalangi tercapainya kebahagiaan hidup rumah tangga kita. Harus tahu.
Bagaimana para suami ini nggih? Ketika istrinya rodok belot, rodok ini dan sebagainya. Yes. Apa? Wanita itu memang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, gitu ya. Nggih Bapak-bapak. Tapi bukan berarti ibu-ibu juga menjadikan senjata ini. Lah piye neh, memang kodratku itu tulang rusuk yang bengkok. Wah, ini salah kaprah. Ini saya terangkan kemarin dalam kajian ibu-ibu hari Sabtu. Sebagian ibu-ibu sudah ngaji, tahu dalil-dalil seperti ini, malah dijadikan apa? Defense. Ada hadis ya, kebanyakan penduduk neraka siapa? Wanita. Terus dijadikan alasan. Lebih meneh memang penghuni neraka kebanyakan wanita, ya kodrati wanita kok ini gini. Ya nggak bisa begitu, bukan begitu konsepnya. Kita diberitahu seperti itu ibu-ibu, tulang rusuk bengkok. Kenapa? Supaya kita tidak kalah dengan watak kita. Kita sudah sering sampaikan itu dalam kajian. Apa? Kalau kita boleh beralasan dengan watak, nggak butuh syariat. Saya ini pemarah kok. Nggak butuh berarti syariat untuk jadi orang sabar. Gitu nggih? Saya ini tulang rusuk bengkok, berarti nggak butuh dalil-dalil untuk menjadi istri yang salihah. Tapi kalau terjadi harus tahu cara manajemen konflik. Salah satunya misalnya sering kita ungkapkan, ya kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan tinggal bilang qadarallahu wa ma syaa fa'al. Wong wis kedadian piye meneh. Itu. Mas masakane kasihin Mas. Ya Bapak-bapak tinggal bilang apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ada es teh di depannya, tinggal disoi es teh. Itu saya dulu diajari kakak gitu ya. Nah, karena kita orang Jawa Tengah, ke Jawa Timur kan lebih asin gitu. Itu pernah beli mie ayam asin sama beliau itu cuma disoi es teh. Selesai masalah. Tapi kalau asin dipermasalahkan jadi masalah enggak? Piye to masak kok kasinan gini? Oh alah wong lanang ra ngerti matur nuwun, kene wis kesel-kesel masak malah kakean komentar. Geger no mboten? Ya geger. Gitu. Maka butuh namanya manajemen konflik. Selain itu hendaknya kita terus belajar bagaimana cara menghadapi berbagai macam persoalan rumah tangga dan menyelesaikannya sesuai dengan rambu-rambu syariat. Ini yang kaitannya dengan tadi, manajemen konflik. Intinya, jika kita ingin menjadi seorang istri yang sukses, ibu rumah tangga yang sukses, atau pendidik yang sukses, maka kita tidak bisa hanya berpangku tangan. Untuk sukses dunia saja loh. Orang upgrade, ikut pelatihan ini, pelatihan itu, bayarnya pinten? Jutaan. Lah pengen sukses akhirnya bayarnya pinten? Tadi tiketnya masuk di sini berapa? Masya Allah. Ngoten mawon banyak yang nggak mau hadir. Lebih tertarik pelatihan gitu ya. Kelas motivasi. Kelas kuantum, manajemen kuantum apa itu? Dan semuanya. Masya Allah. Kita harus belajar selama hayat di kandung badan. Tetaplah bergairah menjadi seorang penuntut ilmu yang senantiasa haus ilmu dan terus-menerus mencarinya. Imam Ahmad pernah menenteng sendalnya karena ini ingin berjalan lebih cepat. Ingin menghadiri majelis ilmu padahal sudah jadi Imam Ahmad. Sampai ditanya, "Ila mata ya Imam?" Sampai kapan wahai Imam? Jenengan sudah ulama besar. Masih semangat nuntut ilmu.
Beliau mengatakan al-mahbarah. Mahbarah itu tempat tinta. Karena dulu orang apa? Pakai botol tinta itu ya, terus dicelupkan ilal makbarah. Tempat tinta ini sampai ke kuburan. Yang dulu kita kadang mendengar apa? Minal mahdi ilal lahdi. Dari pangkuan sampai kuburan. Selama nyawa di kandung badan, tugas kita terus belajar. Kenapa? Karena orang akan menjadi bodoh kalau dia merasa selesai belajarnya. Saudariku, para istri yang mulia, ingatlah pengabdianmu dalam kehidupan rumah tangga merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Dan semangat untuk menunaikan suatu ibadah sangat bergantung kepada naik turunnya keimanan yang ada dalam hatimu. Dan naik turunnya iman dipengaruhi oleh apa? Kualitas ilmu kita. Demikian juga gairah dan motivasi untuk menjadi seorang istri salihah. Terkadang kita merasa naik turunnya motivasi tersebut. Demikian bapak-bapak ingin menjadi suami yang saleh. Oleh karena itu kita harus berusaha keras menjadikan atau menjaga hati kita agar tetap konsisten pada motivasi tersebut. Dan apa yang kita perlu syukuri, alhamdulillah saat ini sudah banyak tersedia sarana-sarana yang mendukungnya. Sudah banyak beredar ulasan mengenai kiat-kiat membina kehidupan rumah tangga bahagia, baik dalam bentuk buku, majalah. Ini ditulisnya kan sudah cukup lama ya. Maka disebutkannya apa? Kaset 2014. Masih zaman kaset, CD. Nah, sekarang semuanya sudah apa? Serba digital. Banyak sekali pengetahuan. Manfaatkanlah semua sarana itu sebaik-baiknya. Dan pasti kita akan ditanya semua ini. Kita punya HP, kita punya wifi gitu ya, punya jaringan internet. Ini akan ditanyakan. Kalau malah digunakannya untuk apa? Drakor dan drakor. Oh enggak ya, kalau di sini insya Allah enggak ada. Enggak ada atau masih ada ibu-ibu? Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita menggunakannya untuk menonton kajian, alhamdulillah. Itu memudahkan pertanggungjawaban. Karena banyak sekali pengetahuan dan ilmu yang bisa digali darinya. Lihat mungkin sebagian hanya berkesempatan apa ngaji tatap muka seperti ini hanya sepekan sekali. Kalau harus ngurus rumahnya, ngurus suaminya, ngurus apa anak-anaknya. Maka ditambal kekurangan itu dengan apa? Di rumah. Ada YouTube, ada rekaman, ada streaming. Sehingga seperti yang ditanyakan sebelumnya, ya jangan sampai bertabrakan tugasnya sebagai istri akhirnya tiap hari keluar rumah. Alasannya apa? Nuntut ilmu. Tapi rumah tangganya jadi berantakan. Anak-anaknya terabaikan. Ini salah manajemen. Gitu ya. Karena banyak sekali pengetahuan dan ilmu yang bisa digali darinya. Boleh jadi kita belum mengetahuinya, padahal pengetahuan itu sangat kita butuhkan. Ya contoh tadi, yang sangat simpel, adab makan. Ternyata masih banyak yang kadang kita belum tahu. Jangan malas menghadiri majelis-majelis ilmu guna mendengarkan nasihat-nasihat berharga. Walaupun selalu saya katakan, iya, minimal apa? Sekali sepekan. Harus menjadwalkan hadir di majelis ilmu langsung. Jangan kemudian totalitas tidak apa? Hadir. Hanya menggantungkan kepada semuanya yang serba online. Enggak. Masih ingat kenapa ibu-ibu? Alasannya kita harus hadir di majelis ilmu langsung?
Salah satu yang paling simpel. Tentang apa? Fokus dan konsentrasi kita. Kira-kira kalau sambil masak, yang pertama, bajunya pakai gamis enggak kalau sambil masak? Dari adab pakaiannya saja sudah berbeda. Kalau mendengarkan di rumah, duduknya sila yang rapi atau sambil rebahan, sehingga Masya Allah ustadznya masih ngomong, kitanya sudah pindah alam, sudah ketiduran. Hah? Istri seringkali gitu ya, kalau ngikuti saya online gitu ya, tak tanya pembahasannya tadi apa, ketiduran loh, suaranya Abi itu bikin tidur loh. Wah, Masya Allah, alasan itu ya. Tidur aja cari alasan gitu ya. Masya Allah. Semoga tidak masuk ghibah istri ya, nanti tak ngomong. Subhanallah. Itu beda kita hadir langsung dengan tidak langsung. Meskipun tidak kemudian tiap hari, sehari 2-3 pertemuan. Ini beda antara laki-laki dan perempuan. Bukalah wawasan berpikirmu dengan bergaul bersama teman-teman wanita yang baik. Sebab perintah Allah mengatakan apa? Waqarna fi buyutikunna. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Memang benar. Dan ini hukum asalnya. Wanita harus banyak-banyak di rumah. Tapi juga perlu membuka wawasan, bergaul, hadir majelis langsung. Biar kenalan, oh ternyata ini teman SMP saya, oh ini teman SMA saya, ketemu sekarang di majelis ilmu, alhamdulillah. Bukanlah, tapi ini apa? Bukanlah alasan bagi kita untuk tidak bergaul. Apalagi kita sekarang hidup di masa apa? Media sosial. Sehingga kita menjadi seperti katak dalam tempurung, menjadi seorang wanita yang sempit wawasan dan cakrawala berfikirnya. Apalagi kalau diamanai apa? Anak-anak sekarang. Kita butuh ilmu tentang anak-anak kita sekarang. Pilihlah teman-teman yang bisa membantumu dalam menaati Allah dan menjalankan tuntunan agama. Karena Karena dari kawan-kawan solihah itu kita dapat bercermin. Sebaliknya mereka pun bisa belajar dan mendapat nasihat yang berguna. Ingat, kita tidak boleh kuper. Apa kuper? Kurang pergaulan. Tapi harus pilih-pilih teman. Tetapi kita juga tidak boleh menjadi koper. Ini istilah baru bapak-bapak. Kalau kuper mungkin sudah populer, kurang pergaulan. Tapi jangan jadi koper. Apa koper? Korban pergaulan. Karena ingin menjadi wanita yang supel, ingin banyak kenalannya, grupnya dalam satu HP berapa? 30. Grup Ahwat Al-Qalam, grup Ahwat Abu Bakar, Markas Abu Bakar, grup Ahwat mana? Ngawi Utara, Ngawi Selatan, Ngawi Timur, Ngawi Barat. Belum yang ke Madiun, grup MSH tambahan. Belum yang ke Magetan, grup Samudra Ilmu. Masya Allah, sampai HP tung tang tung ting gitu ya. Kesibukannya apa? Membukai grup. Ini namanya koper. Cukup ambil 1, 2, 3 grup yang memang dirasa paling bermanfaat. Allah mengatakan, yauma ya'udzu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kita diingatkan kondisi orang-orang zalim di hari kiamat apa? Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit kedua jarinya. Itu maksudnya apa? Menyesali perbuatannya di dunia. Seraya berkata, wahai, duhai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Dan terus kamu kemana?
Ya wailata laitani lam attahid fulana khalila. Alhamdulillah. Sebagian orang sekarang asik dengan teman-temannya, tapi ternyata kelak di akhirat bagaimana? Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan, si fulanah teman akrabku, teman karibku. Kenapa? Kau menyesal? Laqad adhallani 'anidz dzikri ba'da idja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku, melalaikan aku dari peringatan yaitu Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dulu punya waktu baca Al-Quran, dulu punya waktu menelaah Al-Quran, tapi saking banyaknya grup, nggak tahu, gitu ya, nggak sempat. Nah, apalagi kalau yang diikuti grup-grup diskon, grup diskon Shopee, grup diskon apa lagi? Ini grup diskon itu, masya Allah. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan setan memang pengkhianat apa? Manusia. Surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Wallahu a'lam. Sudah jam 11. Pertanyaannya berarti disimpan dulu ya. Gimana panitia? Terserah Ustadz bagaimana. Halo. Dibaca pekan depan aja insya Allah begitu Ustadz. Ada berapa pertanyaan? Ada 3. 3 ya sudah, kita 3. Bismillah. 4 Ustadz. Gimana, 4. Ustadz? 5 Ustadz. Oh 5. Ya sudah, diambil 2 dulu, yang lain disimpan dulu. Oh, iya sebentar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf izin bertanya. Tadi malam anak saya diajak Pak D-nya main ke alun-alun. Diajak siapa? Pak D-nya. Pak D-nya. Anak-anak dibelikan bola harganya 10.000, dapat 6 bola. Kemudian bola tersebut dilemparkan ke lubang dan setiap lubang ada nilainya. Dan anak saya pulang dapat hadiah tempat sampah. Ketika pulang anak saya bilang, "Bunda, saya habis main judi dapat hadiah tempat sampah." Pertanyaannya, apa hukum permainan model seperti itu? Apakah itu judi? Dan kalau iya, bagaimana dengan hadiahnya, harus diapakan? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Nah, jadi hadiah permainan seperti ini sama dengan permainan capit dan sebagainya. Ini membeli peluang. Ya. Dan membeli peluang itu masuk apa? Judi. Lalu bagaimana dengan hadiahnya? Ya sudah, ditaruh di markas Abu Bakar sini aja. Ya. Nah, biar bermanfaat di sini. Nah, wallahu a'lam. Masya Allah. Semoga Allah menjaga putranya atau putrinya tadi. Ya. Sudah diberikan apa? Dasar yang baik, langsung paham itu judi. Ya. Pertanyaan selanjutnya ya Ustaz. Yeah. Assalamualaikum Ustadz, bismillah izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait mental dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai syariat Islam ini, sebagai Gen Z dengan lingkungan sekitar yang sangat bebas, kadang keimanan naik turun tergantung dengan siapanya. Bagaimana solusi yang harus saya terapkan Ustadz? Iya. Oh, ini pertanyaan dari Gen Z, Masya Allah. Maka saya katakan, naik turunnya iman itu bukan hanya pada Gen Z. Rasulullah SAW sudah mengingatkan itu sedari 15 abad yang lalu. Maka ini problem kita bersama. Lalu apa kiatnya? Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumullah punya buku tentang sebab-sebab bertambahnya iman. Maka yang pertama kali beliau sebutkan apa? Ilmu.
selama kita menambah keilmuan kita seperti yang kita bahas tadi, insya Allah ini yang menjadikan ilmu kita, menjadikan iman kita apa? Akan naik. Karena tidak mungkin orang beriman tanpa ilmu. Yang kedua, tidak akan bertambah imannya kecuali dengan bertambahnya ilmu. Dan di antara cabang keilmuan adalah apa? Membaca Al-Quran dan menelaahnya. Ini sebab terbesar bertambahnya iman. Termasuk bertambahnya iman itu apa? Berkumpul dengan teman-teman yang baik. Sudah sering saya sebutkan, manusia itu makhluk sosial. Yang bahasa simpelnya apa? Nyetrum. Kita contohkan sebelumnya, kalau kita ngobrol dengan peternak lele, pengen buka ternak lele. Pindah kemudian ngobrol dengan yang ternak apa? Ayam petelur, ganti pengen ternak ayam petelur. Ketemu yang buka bakso mie ayam, nggak jadi. Pengen buka bakso mie ayam saja. Demikianlah kondisi kita. Maka dengan siapa kita duduk, itu yang akan mempengaruhi apa? Kesehatan mental kita. Wallahu a'lam. Demikian ya yang bisa kita baca, diskusikan kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan wa jazakumullah khairan telah hadir dan menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik Ustadz, sebelum ditutup saya izin membacakan yang mendapat door prize nggih Ustadz? Jih, monggo. Saya minta izin berarti ya. Pripun Ustaz? Saya minta izin. Saya izin. Oh nggih. Ya. Untuk Ibu Narti, Ibu Sarmi, Bu Heni, Bu Febri, Bu Isfat dan Bu Sarah nanti mohon menghubungi panitia di meja para mendapat door prize. Baik umat sekalian, kita tutup kajian ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Narti, Bu Sarmi, Bu Heni, Bu Febri, Bu Isfat dan Bu Sarah. Silahkan.